Kita sering dengar kalau generasi Z itu dianggap sebagai generasi paling lemah dan gampang depresi, didukung dengan banyaknya kasus bunuh diri yang meningkat. Alasannya bisa macam-macam, misalnya depresi gara-gara susah cari kerja, tekanan dari pendidikan, atau bahkan karena putus cinta. Kadang kita ngerasa, kenapa sampai segitunya sih? Dan di video ini, kita mau bahas karakteristik dari kedua generasi yang katanya lemah ini, yaitu generasi Z dan Alpha. Dan katanya, Gen Alpha lebih parah dibandingkan generasi Z. Apa benar? Oke, sebelum ke pembahasannya, subscribe dulu bre, let's go! Gen Z adalah mereka yang lahir pada tahun 1995 hingga 2010. Kelompok ini yang menggantikan generasi milenial. Gen Z saat ini menempati seperempat lebih dari populasi global, atau sekitar 26% dari total penduduk dunia. Artinya, ada 2 miliar Gen Z di seluruh dunia. Sedangkan, menurut hasil sensus penduduk 2020, jumlah generasi Z mencapai 75,49 juta jiwa, atau setara dengan 27,94% dari total seluruh populasi penduduk di Indonesia. Generasi ini tumbuh di era teknologi digital yang sangat canggih. Mereka memiliki akses yang mudah ke perangkat seluler dan mengandalkan teknologi tersebut dalam aktivitas sehari-hari. Salah satunya dalam pendidikan. Generasi Z lebih memilih perangkat mobile untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah. Mereka merasa nyaman dan akrab dengan penggunaan perangkat seluler dalam konteks pembelajaran. Meskipun mereka tumbuh dalam keragaman budaya yang luas, memiliki akses tak terbatas pada informasi, dan terbiasa berkomunikasi melalui platform sosial digital. Namun, mereka juga terbebani oleh tekanan yang kompleks, baik itu masalah pendidikan, pekerjaan, atau masalah sosial. Generasi Z ini hidup dalam dunia yang tak ada hentinya berubah, terkoneksi secara terus-menerus di dunia maya. Namun di segala tantangan sekaligus kemudahan yang ada, tak jarang krisis makna dan semangat menghantam mereka. Sedangkan generasi Alpha yang lahir pada tahun 2010 dan tumbuh dalam era di mana internet telah menjadi hal yang sangat umum. Mereka memiliki koneksi internet sejak awal kehidupan mereka dan merasa nyaman berinteraksi dengan teknologi online. Generasi Alpha cenderung belajar sendiri melalui berbagai platform digital seperti YouTube dan aplikasi pendidikan daring. Mereka tidak hanya mengandalkan guru di kelas untuk pengetahuan. Generasi Alpha mungkin lebih terampil dan berpengalaman dalam hal teknologi digital daripada guru-guru mereka. Dua generasi emas kita ini akan menjadi orang yang hebat karena hidupnya sangat dipermudah oleh teknologi yang lebih canggih. Memang, nyatanya banyak generasi Alpha yang sangat berprestasi dan berbakat. Terbukti dari anak-anak sekarang yang bisa mencapai pencapaian yang ia dapatkan di usia dini dibandingkan generasi sebelumnya. Seperti menjadi siswa yang memiliki kepintaran di atas rata-rata, di umur yang dini mencapai pekerjaan-pekerjaan yang mainstream seperti programmer, editor, gamer, tiktoker, dan lainnya yang serba digital. Nah, sekarang generasi kita itu suka banget sama yang instan-instan. Mereka pengen semuanya cepat dan gampang. Misalnya, kalau lapar malam-malam, tinggal pencet-pencet di HP, makanan langsung datang di depan pintu. Beda banget sama dulu. Generasi sebelumnya harus berjuang lebih, misalnya masak sendiri atau keluar buat beli makanan. Itu kan butuh usaha lebih ya. Kenyamanan-kenyamanan inilah yang dianggap menyebabkan generasi sekarang kalah dalam hal kegigihan bila dibandingkan dengan generasi terdahulu. Semua kenyamanan yang dirasakan pada era ini hampir mencakup semua bidang. Bahkan ketika berbelanja pun, generasi ini cenderung berbelanja secara online, yang sekali lagi memberi mereka kemampuan untuk membeli barang secara cepat dan efisien tanpa harus pergi ke toko fisik atau pasar. Banyak orang kini lebih fokus mencari teman, uang, barang, dan pengikut di media sosial daripada hal-hal yang benar-benar penting. Ini membuat mereka merasa seperti hanya objek dalam dunia maya, terlalu dibuat-buat. Tapi sebenarnya tujuan-tujuan baru ini tidak sebanding dengan pengalaman hidup yang sejati yang sudah dimiliki manusia selama bertahun-tahun. Meskipun dunia online dan media sosial tidak mempresentasikan kehidupan nyata, keterkaitannya dengan realitas semakin kuat. Hal ini menyebabkan harapan akan pasangan yang ideal meningkat, dipengaruhi oleh gambaran yang terlalu idealis tentang kecantikan, ketampanan, romantisme, dan kesempurnaan yang sering disorot dalam sosial media. Manusia cenderung tertarik pada konten-konten tersebut dan keinginan alami untuk membandingkan diri dengan momen-momen istimewa orang lain, membuat kita merasa seolah-olah kehidupan kita harus sempurna seperti yang ditampilkan. Namun, yang terlihat di media sosial bukanlah kehidupan yang sebenarnya. Itu hanya sorotan-sorotan dari kehidupan mereka
yang seringkali sudah diedit sedemikian rupa agar terlihat lebih menarik di media sosial. Dampaknya, orang berusaha menyesuaikan realitas mereka agar terlihat penuh dengan kekayaan dan penampilan yang menarik di mata orang lain. Dan dengan berita yang terus berganti, seringkali kita merasa tertekan untuk selalu mengikuti yang terbaru, terutama di media sosial, yang sering menjadi tempat di mana tekanan sosial dan perbandingan diri terjadi. Banyak orang merasa harus tampil sempurna di depan orang lain, yang bisa bikin mereka stres dan tertekan. Ketika gagal mencapai standar kesuksesan di media sosial, malah bisa bikin malu dan tambah stres, terutama bagi anak muda generasi sekarang yang mungkin susah banget buat nyambung sama orang lain secara lebih mendalam. Bagian besar masalahnya mungkin karena kurangnya kemampuan atau niat orang buat benar-benar mengenal diri mereka sendiri. Semua orang bisa ngerasain krisis identitas, tapi biasanya lebih sering dialamin sama remaja yang lagi cari jati diri. Biasanya ini terjadi kalau ada perubahan besar dalam hidup atau lagi ditekan banget, kayak misalnya pas lagi dapat atau kehilangan kerja, pas baru nikah atau cerai, pindah rumah, atau bahkan saat kehilangan orang yang disayang. Yang lagi kena krisis identitas itu kayak terombang ambing di lautan pertanyaan. Ini juga berdampak besar pada kesehatan mental generasi sekarang. Dua generasi ini meskipun punya banyak kelebihan, tapi juga punya masalah negatifnya. Contohnya, generasi Alpha yang masih muda-muda banget atau bahkan di bawah umur sering bikin masalah kayak nakal-nakalan. Kita sering dengar berita tentang mereka yang berbuat kasar atau pembulian, perkataan kasar yang menjadi hal yang lumrah, atau bahkan nyepelein pendidikan, main kripto-kriptoan. Mana pakai duit ortu lagi, dasar bocil. Nah, masalahnya muncul karena anak-anak sekarang mulai terlalu dini akses teknologi. Harusnya teknologi itu buat bantu kita berkembang, tapi kadang malah bikin kita ribet. Peran orang tua itu penting banget. Harus tahu kapan ngasih gadget ke anak dan kapan enggak. Banyak orang tua sekarang asal aja kasih gadget ke anak tanpa batasan dengan alasan agar si anak anteng. Padahal ini bisa berujung pada dampak negatif karena banyak konten-konten yang gak terkontrol di media sosial. Kita sendiri saja sebagai generasi Z atau di bawahnya masih susah mengatur penggunaan sosial media. Apalagi anak-anak generasi Alpha yang masih kecil banget dan belum punya kemampuan untuk berpikir mandiri. Banyak banget konten-konten yang kelihatannya ramah buat anak-anak, tapi isinya justru hal-hal yang enggak banget. Kayak konten kekerasan, perkataan kasar, atau bahkan yang berbau pornografi. Bayangin aja dampaknya buat otak dan pikiran anak-anak yang lihat konten kayak gitu. Semua ini bisa jadi akibat dari bebasnya anak-anak main gadget tanpa diperhatiin sama orang tua. Nah, buat teman-teman generasi Z yang lagi ngerasa krisis identitas dan sering ngerasa down, dengerin ya, ini gak gampang, tapi bisa dihadapin. Pertama, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kita semua punya masa-masa kayak gini, dan itu gak salah. Dua, cari cara buat nyenangin diri sendiri. Mulai dari hobi baru sampai ngobrol sama temen yang bisa bikin kita nyaman. Tiga, jangan ragu buat cari bantuan. Bisa dari temen, keluarga, atau bahkan profesional. Mereka bisa kasih perspektif baru dan dukungan yang kita butuhin. Ingat, ini proses dan kalian gak sendirian. Dan buat generasi Alpha, penting banget buat bisa bijak dalam menggunakan teknologi, khususnya gadget dan internet. Jangan terlalu asal-asalan dalam mengakses konten di internet. Mulai sekarang, cobain buat lebih selektif dalam pilihannya. Bisa ajak orang tua buat ngobrol tentang apa yang kamu lakukan di internet. Mereka bisa bantu jaga-jaga buat pilih konten yang benar-benar bermanfaat buat kamu. Ingat, teknologi itu seharusnya buat bantu kita, bukan buat jadi masalah. Oke, sampai di sini saja pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan kita akan bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.